Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Sentani selaku dosen kewirausahaan syariah yang telah memberikan kita tugas untuk membuat video seperti ini. Di sini saya sebagai pemateri 1, nama saya Lewi Mantoro dengan NIM 3020200102. Di sini kami mengusung tema ternak kambing. Dikarenakan ternak kambing merupakan salah satu potensi besar. Di sini kami memiliki data digital atau riset pada tahun 2021. Dalam riset ini menerangkan bahwasanya banyaknya potensial di berbagai negara. Selanjutnya, dalam negara Indonesia memiliki 274,9 juta jiwa atau populasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki mobile connection 345,3 juta dan internet user atau pengguna internet sebanyak 202,6 juta population dan aktif pengguna sosial media yaitu 170 juta. Dalam riset seperti ini menerangkan bahwasannya banyaknya perkembangan atau banyaknya peluang yang akan timbul di masa depan untuk wirausahawan. Dan tingginya populasi serta pengguna aktif internet di Indonesia itu sendiri sangat mendukung penuh peluang usaha. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mencari data-data atau hasil riset atau data-data banyaknya atau data-data pengguna internet atau data-data population, teman-teman bisa menggunakan datareportal.com. Di sana menyediakan banyak data-data di berbagai negara untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa diambil di masa depan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri 1. Selanjutnya pemateri 2 yaitu Suji Astuti Danu Yuda Tirta. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suji Astuti Danu Yuda Tirta, NIM 3020201887. Setelah melakukan identifikasi, pemetaan terhadap unsur model bisnis kanvas pada peternakan kambing perah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis SWOT atau SWOT. Analisis ini bertujuan menganalisis kondisi internal dan eksternal pada usaha peternakan tersebut. Dan hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah yang pertama dari segi kekuatan. Kekuatan kita memiliki satu, pemeliharaan ternak kambing yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dari turun-temurun. Yang kedua, ketersediaan lahan untuk ternak ruminansia kecil. Yang ketiga, ketersediaan rambanan dari limbah pertanian. Lalu kita juga memiliki peluang atau sering disebut dengan opportunities ya. Peluang ini ada 3. Yang pertama, perkembangan usaha ternak kambing komersial masih sangatlah kurang. Lalu yang kedua, permintaan pasar yang cukup tinggi. Yang ketiga, perkembangan dan inovasi. Kita memiliki kekuatan dan peluang, tapi kita juga memiliki ancaman dan juga kelemahan. Ancamannya yaitu perkembangan penyakit ternak. Yang kedua, alih fungsi lahan pertanian. Yang ketiga, ancaman yang paling sering yaitu bencana alam yang sulit untuk diprediksi. Lalu kita juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama, sebagian besar sistem pemeliharaan masih secara tradisional dengan skala kecil dengan tenaga keluarga. Yang kedua, SDM peternak yang rendah. Yang ketiga, modal yang rendah untuk mengakses inovasi teknologi yang terbaru atau yang terkini. Lalu yang keempat, sebagian besar daerah peternakan itu terletak di daerah rawan bencana. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Slamet Putro. Next, Mas.
Ya, Assalamualaikum. Saya ingin melanjutkan dari materi kedua, yaitu Suci Astuti dan Yuda. Saya sebagai pemateri 3 ingin menjelaskan isi-isi kanvas tersebut, yang dimana ada key partners, yang artinya dimana dua atau orang yang bekerja sama mencapai tujuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan dan saling menguntungkan. Yang dimana terdapat peternak, pemasok pakan, koperasi daerah, dan dinas peternakan. Yang kedua ada kayak aktivitas yang dimana pada kunci pada blok ini menjelaskan proses yang diperlukan kepada aktivitas. Yang terdapat pada pertama ada perawatan, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada penjualan. Yang selanjutnya ada key resources yang dimana untuk menyediakan hasil elemen-elemen di dalam aktivitas kunci tersebut. Yang terdapat pada key resources adalah kambing perah ataupun kambing potong, yang kedua adalah kandang dan infrastruktur, yang ketiga adalah SDM. Yang selanjutnya ada revenue statement. Yang selanjutnya ada customer value proposition, yang dimana terdapat susu murni, perawatan, dan kebersihan dan kesehatan. Terus selanjutnya ada channel-channelnya kita untuk pasar lokal maupun pasar internasional, insya Allah ada. Terdapat pasar ternak, dan kedua adalah kunjungan konsumen, yang ketiga word of mouth, yang keempat penjualan khusus hari raya, yang kelima bisa melalui WhatsApp maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk selanjutnya ada customer relationship, yang dimana ada layanan personal, yang kedua ada potongan harga atau diskon, yang ketiga ada layanan khusus, yang keempat ada gratis, yang dimana ini gratis itu untuk member-member terpercaya kami. Untuk selanjutnya ada customer segment, yang dimana ada konsumen lokal, yang kedua ada penyedia kurban, yang ketiga ada masyarakat umum, yang keempat ada petani kebun, yang kelima ada perusahaan. Terus selanjutnya ada cost struktur, yang dimana ada biaya tetap atau gaji karyawan untuk kandang, biaya perawatan ataupun kendaraan dan instalasi listrik. Ada juga biaya variabel, yaitu pakan dan kemasan, dan juga biaya tak terduga. Yang terakhir ada revenue stream, yang dimana penjualan atau kambing kompos bisa dimasukkan ke hasil keuangan kita. Yang kedua ada penjualan susu maupun kambing. Untuk selanjutnya pemateri 4 bisa dijabarkan atau dipaparkan oleh Alfid. Waktu dan tempat kami silakan. Ya baik, terima kasih untuk Saudara Putro. Di sini saya pemateri 4, nama saya Jafar Al-Sodikin, NIM 302020000091, yaitu yang pertama keinginan diawali dengan keinginan untuk santai di masa tua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya banyak populasi masyarakat di Indonesia yang lebih berkembang di pelosok maupun di daerah-daerah yang cocok untuk peternak kambing itu sendiri gitu. Nah, dari situ timbullah keinginan gimana sih kita bisa memaksimalkan dengan situasi seperti ini di masa tua nanti gitu loh. Untuk jadi 10 sampai 20 langkah ke depan situasi seperti ini tuh bisa nggak sih kita manfaatkan gitu. Nah, mungkin di awal dari keinginan dulu kita intikan, gimana kita konsepkan, kemudian kita terapkan konsep-konsepnya. Nah, baru nanti proses teknis gitu. Nah, next mungkin. Nah, kedua potensi memulai usaha pada kampung halaman yang mana keluarga memiliki daerah potensial untuk melakukan usaha dengan luas lahan serta lingkungan yang baik dan cukup. Nah, di sini potensi ini bisa melihat dari kampung halaman ataupun masyarakat setempat itu dalam mengelola bisnis ini gitu. Nah, kita udah punya lahan, kita udah punya intian, tinggal potensi kita untuk mengembangkan lingkungan ini gitu. Kembalinya ke tadi lagi gitu. Kita udah punya konsep, terus kemudian gimana caranya kita bisa maksimalkan konsep ini gitu. Nah, dari potensi ini, karena kita nggak bisa dari daerah yang potensial untuk melakukan usaha itu rata-rata daerah-daerah yang rawan bencana gitu, seperti halnya di daerah tinggi, di dataran tinggi, yaitu di daerah pegunungan. Aslinya cocok untuk usaha bisnis ternak kambing ini. Namun tidak bisa dimungkiri bahwasanya di sana juga tidak bisa ditebak kalau ada bencana ataupun yang lain, bisa banyak binatang buas juga untuk
memakan ternak kita. Nah, itu perlu diantisipasi lagi gitu. Nah, mungkin next. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Izinkan dengan iman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan sampai dengan cita-cita. Itu saja sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.